Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian. Senang kita bisa jumpa pada malam hari ini dalam ibadah keluarga hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Harapan dan doa dari kami, Ibu, Bapak, dan saudara senantiasa berada dalam keadaan sejahtera. Mari mengambil saat teduh. Umat Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan-Nya. Meskipun kita umat yang kecil dalam dunia yang luas dan besar, teruslah tabur kebaikan dan kebenaran, sehingga taburan kasih menjadi panen yang membawa sejahtera bagi dunia. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 16 bait 1 dan 2, Kau yang layak. Kau
Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami mengangkat hati dan bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Sehingga siang dan malam dalam kerja, pendidikan, dan persekutuan kami selalu aman dalam pelukan-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Baharuilah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus memberkati kami, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu di rumah kita, jika kita membersihkan atau merapikan rumah, kita pasti pernah menemukan uang receh 100 rupiah, 500 rupiah, ataupun 1.000 rupiah. Uang receh ini selalu terbuang. Mengapa? Karena kita merasa uang receh ini kecil dan tidak bernilai. Jadi kita sepelekan, kita abaikan, dan bahkan kita letakkan begitu saja sehingga terlihat seolah-olah terbuang. Padahal uang 100 rupiah,
uang 500 rupiah dan uang 1000 rupiah ini memiliki nilai. Memang nilainya kecil dan bahkan 100 rupiah sudah hampir tidak ada harganya lagi. Tetapi jika uang 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi jumlah uang yang bernilai tinggi dan dapat menolong atau membantu kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi saudara, jangan membiasakan diri untuk membuang berkat Tuhan. Meskipun berkat itu sedikit, jangan membiasakan diri membuang berkat itu. Karena berkat Tuhan itu meskipun kecil di mata dunia, tetapi nilainya sangat besar. Saudara perhatikan, mungkin bagi kita bunga bakung sama dengan bunga yang lain, atau sebaliknya, bunga yang lain lebih indah daripada bunga bakung, sesuai dengan selera tiap orang tentunya ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 6 ayat 29, Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya Raja Israel yang megah tinggal dengan segala kemegahannya. Ia tidak dapat menandingi berkat keindahan yang Tuhan nyatakan bagi bunga bakung yang tumbuh di ladang dan bukan tumbuh di halaman istana atau di dalam istana raja. Tetapi keindahannya, semaraknya tidak dapat ditandingi oleh kemegahan seorang raja. Mungkin memang benar ada banyak bunga yang indah, tetapi keindahannya tak terkalahkan oleh kemegahan dunia. Saudara, demikian juga dengan biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang kecil yang disemai oleh para petani. Biji sesawi adalah benih yang kecil dan terlihat tidak bernilai, atau ia tidak berguna jika hanya didiamkan saja. Tetapi jika benih biji sesawi ini ditaburkan di tanah, maka biji sesawi yang kecil ini akan bertumbuh menjadi besar dari segala sayuran, serta mengeluarkan cabang yang besar, kuat dan kokoh, dan dapat burung bersarang di dalamnya. Artinya, dari benih yang kecil akan bertumbuh dan berkembang menjadi besar dan menjadi berarti serta menjadi berkat apabila ia ditanam pada medianya, apabila ia disemaikan pada medianya. Maka segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun itu kecil di mata dunia, tapi jika kita mampu mensemainya bersama dengan Tuhan, maka ia akan menjadi besar, berarti dan menjadi berkat. Jika kita mau menyerahkannya dalam kuasa Allah, maka segala berkat
talenta akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan ini. Seperti biji sesawi yang ditanam akan mengalami proses dari Allah ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian pula hal kecil akan membuat kita merasa berarti jika kita menyemainya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Namun sayangnya, saudara, kita selalu merasa bahwa anugerah yang Allah berikan terlalu sedikit atau kecil untuk kita kembangkan, untuk bisa memberikan berkat bagi sesama dan dunia. Saudara, ia akan menjadi anugerah yang kecil jika kita mendiamkan. Tetapi jika kita menanamnya melalui kehidupan kita bersama dengan Kristus, maka berkat atau anugerah dan talenta itu akan berkembang dan bertumbuh menjadi berkat. Disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki bulan pelayanan kesaksian, pelayanan dan kesaksian, kita bersama menghayati akan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada gereja. Gereja yang melayani dan bersaksi dalam dunia. Gereja yang harus melayani dalam dunia yang luas dan besar. Dengan kekuatan-kekuatannya. Tuhan hadirkan kita untuk terus melayani dan menghadirkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah di dalamnya. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan talenta, kekuatan dan kemampuan anugerah untuk pergi dan menjadi berkat yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia ini. Pakai, kembangkan semuanya, jangan disimpan. Tetapi semailah itu dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus dan sesama. Sehingga apa yang kita semai mendatangkan ketentraman, kedamaian, dan tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Firman-Mu telah meneguhkan kami dan meyakinkan kami bahwa tiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, tiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, semuanya bernilai jika kami mau menanaminya bersama dengan Kristus dan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Sehingga kecil tetapi bernilai dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan ini. Itulah tugas dan panggilan gereja yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini. Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu Tuhan,
dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9 dan Pospel Karang Satria pada jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga kami. Kami sebagai bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan orang tua. Biarlah kami senantiasa dapat menjadi orang tua yang selalu memberikan contoh dan teladan yang baik tentang iman kami kepadamu. Dan selalu memperkatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami. Supaya mereka bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Dan ketika mereka keluar, mereka juga menggambarkan tentang kasih Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup mereka. Memberkati kami dalam kerja dan pelayanan kami masing-masing. Beri kuat kepada kami dan tanggung jawab serta fokus dan ketelitian dalam bekerja. Jauhkan kami dari mara bahaya dan juga virus COVID-19 ini. Hikmat Allah menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga bersama-sama kami memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih bertumbuh dan berkembang dan mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Tuhan memberkati anak-anak kami. Berikan ketabahan, sukacita dan semangat. Agar meskipun mereka harus di rumah saja, mereka tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan mereka dan menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Karuniakan akal budi kepada anak-anak kami dan jadikanlah mereka tidak hanya anak-anak yang pintar dan cerdas, tapi juga anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Supaya nanti ya Tuhan, ketika mereka berhasil menggapai cita-cita mereka di masa depan, Engkau tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Lalu segala kebaikan Allah yang sudah mereka terima dan alami, boleh mereka nyatakan melalui persembahan hidup yang mau menabur kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Bagi yang bekerja, karuniakanlah anak-anak kami hikmat, kekuatan, dan Tuhan memberkati pergi dan pulang mereka, baik dari rumah maupun kembali ke rumah. Supaya dalam masa muda mereka Tuhan, anak-anak kami tetap terpelihara dalam iman mereka dan dalam masa muda mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, GPIB Immanuel Bekasi. Kebaikan Allah menyertai pelayanan gereja Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan dalam kepatuhan dan kesediaan kami berjalan melakukan panggilan dan pengutusan, program-program kerja yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Beri kepatuhan dan ketaatan, sehingga kami boleh melayani-Mu Tuhan dengan tulus dan sukacita. Tuhan memberkati akan jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang terbaring sakit, mereka yang memohon belas kasihan Tuhan, mereka yang bergumul dengan tidak berdaya, baik karena kesakitan fisik maupun juga karena dana dan daya mereka. Tuhan Allah,
tiada tempat bagi kami memohon dan bersandar untuk memohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami datang karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat hidup kami, dan Engkau punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Maka Bapa, kami memohon bersama saudara-saudara kami, biarlah mereka boleh diteguhkan iman pengharapan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Allah bekerja dalam kesakitan mereka. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati obat-obatan, Tuhan memberkati seluruh alat-alat yang dipakai untuk kesembuhan. Kami percaya ya Allah, dalam semangat dan keyakinan kami akan mendapat ketenangan, dan mata iman kami akan melihat kuasa Allah bekerja di dalamnya. Buat kami tenang, beri kesabaran kepada kami dan ketabahan. Limpahkan rahmat dan berkat rezeki-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan Allah, karuniakanlah kepada saudara-saudara kami hikmat-Mu, sehingga dalam tuntunan terang hikmat-Mu mereka diberikan kekuatan untuk beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan, sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan mereka pun bisa melihat bahwa berkat-berkat Allah sebenarnya tersedia bagi kehidupan mereka. Maka biarlah Tuhan, kebaikan Allah, kekuatan, kesehatan Tuhan melimpah atas hidup kekasih-kekasih kami, supaya dengan penuh semangat dan kegairahan mereka akan berjalan menyongsong rahmat berkat Tuhan dalam keyakinan akan berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 16. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita
dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.